kemana sajak jelata ini? Dahaga terbakar, lantang terbuang, rangkai warna-warni harap bersemi di malam sunyi. Teras rumahku sepi kembali, tak ada diskusi atau curhat sesi hingga dini hari. Yang bareng-bareng Kadaria, 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 urang ngopi. Kadaria, 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 urang diskusi. Oke, gampang. Kirim kemana sajak jelata ini? Dahaga terbakar, lantang terbuang, rangkai warna-warni harap bersemi di malam sunyi. Teras rumahku sepi kembali, tak ada diskusi atau curhat sesi hingga dini hari. Kadaria, 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 urang ngopi. Kadaria, 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 urang diskusi. Kadaria, 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 urang ngaji. Kadaria, 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 urang ngopi. Senja belukar senyap, ku tatap rindu di jendela, masih mengeja berasa batas bait luka puisimu. Walau tak berwarna, tak bermakna, dan tak pernah aku simpan air mata di jemari tangan kiri, biar baur di buku-buku gitarku. Aku simpan air mata di jemari tangan kiri, biar baur di buku-buku gitarku. Senja belukar senyap, ku tatap rindu di jendela, masih mengeja perasaan batas bait luka
berwarna, tak bermakna, dan tak pernah aku simpan air mata di jemari tangan kiri, biar bau di buku gitarku. Oh, aku simpan di jemari tangan kiri. Aku simpan air mata aku simpan air mata. Oh, aku simpan air mata. Air mata. Air mata, air mata. Si papa linglung di tepian doa, agak sungguh-sungguhan pada tempaan. Dalam repot bercucuran air mata, meski sewot terus saja diraihnya dengan doa-doa sederhana lewat keluh kesah paling basah. Si papa limpung dalam mihrab tua, jarang-jarang terjadi panjakan nyeri. Dalam repot bercucuran air mata, meski sewot terus saja diraihnya dengan doa-doa sederhana lewat keluh kesah paling basah. Si papa limbung di petang mendung, tak seorang pun hirau, suasana kacau. Tempo.
papa bingung, diterpa kabum, pelan-pelan melangkah ke antah berantah. Teras rumahku tanam kehidupan, hidup menghidupi manusia. Benih kehidupan ditanam bersama, sederhana bukanlah sengsara. Menanam sayur, sabar menjadi subur. Menanam padi, hidupkan terus berbagi. Tanam kehidupan untuk kebaikan. Tanam kebaikan untuk kehidupan. Panjang umur, kebaikan. Panjang umur, kehidupan. Sabar menjadi subur. Menanam padi, hidupkan terus berbagi. Tanam kehidupan untuk kebaikan. Tanam kebaikan untuk kehidupan. Panjang umur, kebaikan. Panjang umur, kehidupan.
panjang umur, kebaikan, panjang umur, kehidupan. Hujan selalu dinanti banyak pujangga. Namun bau basah tanah selalu luput dari perhatiannya. Cinta, kasih, apapun itu sama saja. Hamparan hijau basah, karenanya tercium tanah basah, olehnya bergegas semua menari, percikannya manusia berlari mencari manusia berlari mencari
peneduhnya. Jiwa mati di atas ufuk, menetes darah di jingga senja, adalah yang dihadapinya gelap, adalah gagak hitam. Sembunyikan matahari, menutupi renung dengan hening. Malam sembunyikan menutupi renung dengan hening. Jiwa mati di atas ufuk, menetes darah di jingga senja, adalah yang dihadapinya gelap, adalah gagak hitam. Menutupi renung dengan hening. Malam sembunyikan matahari, menutupi renung dengan hening. Kehabisan derap, capung seperti malu bertanya. Dalam kesementaraan waktu tersesat, beristirahat tak mengapung. Kuratan letih disandarkan, menggantung di dinding rumahmu. Tuhan, tersibukkan perjalanan siang
gembalakan kumpulan rezeki. Semenjak pagi tumbuhkan berkas lembar ujian hidup, sempit terjawab longgar kepilihan. Permukaan tembok rumahmu, seekor capung coba bertasbih. Tuhan, dari permukaan tembok rumahmu, seekor capung coba bertasbih. Berawal sedih, tak berbakal, membahagiakan hatinya Tuhan. Bahagiakan hatinya Tuhan, bahagiakan hatinya Tuhan. Bermalam kehabisan terang, capung seperti malu bertanya. Dalam kesementaraan waktu tersesat, beristirahat tak mengabuk, guratan letih disandarkan, menggantung di dinding rumahmu. Tuhan, oh, 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 oh. Seekor capung coba bertasbih. Tuhan, dari permukaan tembok rumahmu, seekor capung coba bertasbih. Berawal sedih, tak berbakal, bahagiakan hatinya Tuhan, bahagiakan hatinya Tuhan, bahagiakan hatinya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi nih di Balada On Blah, Ya, episode setelah- ke-34 itu nih. ya. Apa kabar Om? Baik Om? Wih. Mama ada kabarnya? Seger. Oh, kembali ke tema nih. Mama Iya. Dev. Saat Hari ini ada apa nih? temanya Tumen-tumenan nih ada ada era digital. iya. Kelas lirik dalam era digital ya. Ya dalam Masa-masa sekarang ini ya. ya. Terus kaitannya dengan bulan pemuda ya. Bulan bahasa ada ya. Bulan bahasa. Oke. Sangat Penting sekali ya. Penting sekali untuk dibahas. Tentang lirik, Iya. apalagi kita sedang bergulat dengan musik ya. Butuh lirik. Kecuali Ya kan? instrumennya kayaknya. Apa ya, komunitas musik yang bersentuhan dengan pendidikan terutama ya. Iya. Kelas lirik ya, salah satu metode untuk apa ya, menciptakan masyarakat pembelajar itu kan Iya. bisa melalui musik. Kita Bisa melalui buktikan. musik, betul, sepakat. Dan alhamdulillah di studio juga sudah hadir ya. Iya, Yang dinanti-nanti dari 2 pekan lalu sebenarnya. dia seorang dosen Iya, pengajar saya ya. kaget juga nih. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah gitu ya di Iya, Balenda. Aduh. Balenda, terus Udah mah tarbiyah teh naon, tarbi gitu dia apa. pemerhati lingkungan juga. Penulis lingkungan, penulisnya, Penulis, wah, aktivis. aktivis. Sok lihat di Instagram namanya. Iya, Postingan-postingan dan terakhir ya album ya. album. Menelurkan album, menulis karya lagu. Wah, hebat. Dan mengelola lirik ya. Ya, ini salah Kelas satu lirik. contoh Om Tris pernah pemuda. ke sana? Pernah ke Bertemu kelas lirik. dengan Beliau di kelas lirik, terus di waktu halal bihalal juga ketemu ya. ketemu.
ini contoh pemuda inspiratif udah Oh jawabnya. iya, harus Idaman. harus dicontoh. Pemuda idaman. Jadi lagu dangdut. Harapan bangsa. Itu mah PHB. Keren namanya. Kita akan berbincang, ngobrol. Mudah-mudahan lah jadi inspirasi juga buat kita gitu. Teman-teman muda ya, teman-teman milenial hari ini yang berminat menulis lirik, syair gitu buat lagu. Kita ngobrol nih bincang-bincang dengan Kang Alam ya. Kang Alam Alam Nur Syah Sehat. Nur Sehat. Oh ya, Kang Alam tuh tinggal di daerah ini teman-teman Blabers Selatan ya. Selatan di Bandung Selatan. Itulah penduduk asli Bandung mah eta cenanya. Deh kolot ya. Old City lah. Bojong Soang. Ini pasti teman-teman Blaver juga Bojong sama, terkenal Telkom ini. Nanya buat Telkom dan banyak kampus juga lah di lain. Iya. Itu. Dan gini emang deh, saya ketemu Kali pertama Kang Alam kapan, Bang? Kapan di ayo? kelas lirik ya, Kelas lirik. kelas Tahun lirik. lalu kan? Tahun lalu kalau nggak salah ya. Ya. Kalau saling ini nama udah lama ya waktu Ya. TikTokan namanya. Ya, di ngobrol-ngobrol di aja. medsos. waktu Sos, di ya. apa di Tukang Kawung Di ya. Tukang Kawung di Nusa Layaran. Oh ya, saya Iya, di tuh. Nusa Layaran. Kidung ya, Kang Kidung. Ya. Kebetulan ada kelas lirik di sana. Nah, di situ saya tertarik. Asik juga. Dimana selain apa ya menjadi kelas pembelajaran bagi teman-teman muda ya, para pemuda-pemuda, orang-orang muda yang punya semangat untuk belajar. Di situ ada misi Ya. bahwa memang Kabupaten Bandung ini terutama di selatan ya sedang terancam lingkungan terutama. Nah, melalui ini mungkin ya Kang Alam kita mencoba gitu, mungkin ya mencoba bergerak pembelajaran masyarakat untuk ya mengenai hal lingkungan. Coba gimana Kang Alam? Ya. Apa menciptakan masyarakat pembelajar ya gitu. Melalui Pertanyaannya ini udah langsung tembak begini. melalui musik. Sebagai itu nanya. sebagai. Jadi pertanyaannya udah rada disesuaikan nih. Iya. Ya turun sebelumnya Blabla Radio apresiasinya Kang Adeu, Iya. Pak Tris, sama kedahna abdi nya nu soan gitu silaturahmi masih rumah masih anom memangnya tadi abdi nyobi terus explore diri, mencoba apa ya berbagi sudut pandang karena memang saya juga meyakini banyak keresahan yang di Kabupaten Bandung ini keresahannya pasti tidak jauh lah berbeda dengan apa yang dirasakan. Nah berbicara tadi keterkaitannya dengan kelas lirik memang sebelum masuk di situ saya juga aktivitas sebetulnya di aktivitas di Citarum. Oh iya ya. Ya, aktivitasnya di Citarum. Peduli Citarum itu ya. Ya, tapi memang kita coba untuk seindependen mungkin, Iya. tidak terlibat dengan program-program proyek-proyek pemerintah. Hehehe. Tapi bukan menolak Iya, ya. bukan menolak. Kami mencoba karena kebetulan banyak siswa juga hadir di sana mencoba untuk menjaga idealisme teman-teman. Nah, kalaupun keterkaitannya dengan kelas lirik, sebetulnya kelas lirik yang waktu itu ketemu Iya. itu inisiasinya Kang Opik. Opik. Sisi Salaski. sendiri. Iya. Sisi sendiri. Ya, Losenski dulunya. Ya. Masih, Pak. Masih. Losenski masih? Oh. Masih. Losenski masih. Itu inisiasinya Kang Opik sebetulnya. Ketemu di konser Pejalan Bandung yang digagas oleh teman-teman Nusa Layaran. Nusa Layaran, ya, yang juga sama aktivitas konsentrasinya di lingkungan perihal cagar alam. Cagar juga. alam. Perihal literasinya juga. Ketemulah dengan Kang Opik. Saya pikir Kang Opik orang mana waktu itu. Ya gitu. Taunya geningan dulu oke orang Bandung Selatan. Satu ini apa? Trah. Iya gitu. Sawo Bangkon. Iya, sampai akhirnya ya ngobrol banyak perihal pergerakan, geser pergerakan lingkungannya ke bab literasi nyambung. Ternyata beliau juga menginisiasi kelas lirik. Akhirnya saya tertarik karena memang sebelumnya saya sempat juga membuka kelas semacam kelas lirik. Namanya ini bukan sekolah. Ya. Ini bukan sekolah. Ya ini bukan sekolah. Yaitu atas dasar ya tadi keresahan
kok di sekolah semakin dibuat kaku sehingga anak-anak pun juga menjadi kaku. Oh, iya, iya. Nih, tingkat inovasinya juga jadi Mandek gitu, mandek menurun. gitu. Akhirnya karena memang waktu itu keburu pandemi, sebetulnya pesertanya udah banyak itu. Sudah di banyak lingkungan program mungkin sekolah, ya. iya. Itu programnya apa aja Kang itu? Kita membaca, Membaca. programnya membaca, lalu menulis. Terakhir bab di musiknya, karena Musiknya. kebetulan saya ketemu juga dengan teman yang satu frekuensi, beliau gitarisnya Kang Budi Cilok. Waduh. Ya, iya. ada Kang Dida. Oke. Ya, kebetulan beliau juga lulusan UPI. Seni Jadi musik nyambung ya? frekuensi Oh, kita oke. perihal pendidikan. Dibangun ini bukan sekolah, keburu pandemi. Ini bukan Budi Cilok, ini bukan sekolah. Ini bukan Budi Cilok. Ini bukan Budi Cilok, ini bukan sekolah. Iya, Menarik karena juga. keburu pandemi ketemu Kang Opik tuh. Oh, kelas oke. lirik. Dan Akhirnya- Kopi juga kembali ke selatan ya? Iya. Sesuai lagunya dia. Sesuai lagunya. Ke selatan. Akhirnya Selatan energi aku saya kembali itu. Oke. Ayo saya ikutan gitu sih. Bertemunya orang-orang satu itunya, Ya, frekuensi ya. satu frekuensi. Menarik. Energi positif. Energi positif. Itulah berawal dari keresahan ya teman-teman. Ya, pasti. Untuk- berawal dari- Dan ternyata memang potensinya besar ya Om Tris ya. Iya. Ya. Kang Alam di teman-teman selatan tuh, bagaimana minat teman-teman muda, teman-teman Betul. milenial ini di usia di kisaran berapa tuh teman-teman yang hadir di komunitas apa itu? Sahabat komunitas kelas lirik ini. Saya melihat teman-teman di selatan ya atau ya di utara juga, mereka benteng pertama. Betul. Benteng pertama dari kalau kita mencintai kota Bandung ya selatan, utara, barat, timur harus lestari. Iya betul, sepakat Pak. Jaga. Gitu, iya. Makanya ada Cimahi. Makanya saya Barat sangat ya. salut dengan gerakan-gerakan teman-teman ya yang diprakarsai, mungkin ya salah satunya oleh Kang Alam ya di sana. Wah asik oke gitu kita. Karena ya itu saya lihat ya, penglihatan saya itu gitu. Iya, iya. Harus gencar Bang Alam. Bagaimana Kang Alam teman-teman mudanya di sana? Kudu garala. Alhamdulillah sih, Wi. Ada berapa gitu kalau jumlahnya gitu? Kalau jumlah Teman-teman yang sudah ya aktif dan pasifnya gitu. Ya, ya. Aduh, kalau dihitung juga bingung ya. Bingungnya karena memang saya Datang dan yakin- pergi itu. Ya, biasa. Oh. Karena memang Masih apa coba-coba ya, gitu? Ya, dalam konteks apa ya, pergerakan ya hal-hal semacam masuk keluar Wajar itu ya, wajar wajaran lah. ya. Apalagi di usia-usia yang memang Muda ya. muda, terus masa-masa produktif. Labil ya. Bisa dibilang labil gitu. Terus memang sudut pandang masyarakat hari ini kan bagaimana kesuksesan itu ketika dia sudah bekerja. Oh iya ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa Mang Alam lebih memilih ke Konstan sini. musik sebagai Sebagai alat gerakan gitu ya? Iya, Terutama ya boleh saya katakan musik balada ini udah masuk balada. Iya, Nah, Pak. apa yang mendorong Kang Alam ke sana gitu kan? Memilih musik gitu ya. Memilih Kan ada musik, juga yang nah. lebih ke Kan sebelumnya kan menulis, dia Iya, penulis. iya, gitu. iya. Aduh, ini pertanyaannya. Ya, sebetulnya apa ya? Setelah melalui banyak hal gitu seiring waktu ternyata minat baca di lingkungan itu masih kurang. Ya, dulu Berarti saya ayat taman bacaan tuh kan? dulu sempat kami bersama-sama di Sempadan Citarum itu membuat taman baca. Taman baca ya? Ya, TBM gitu ya. ya sampai akhirnya ada satu program pemerintah perihal Sempadan Citarum, akhirnya kita bergeser. Nah, ini juga memang jadi apa ya, jadi tantangan sendiri bagi kami pegiat literasi di Bandung Selatan. Pada akhirnya memutuskan untuk mencoba belajar musik. Itu karena ya tadi salah satunya bagaimana minat baca masyarakat masih kurang. Namun nyatanya tetap pengetahuan itu harus terus disampaikan dan dilihat dan didengar. Ternyata musik ini masih menjadi alat yang luar biasa. Oke, Dan mantap. makanya dari 2018 saya memberanikan diri belajar gitar gitu. Maksakeun ya. Maksakan ya. Tapi memang tidak pernah ada kata terlambat ya. Ya, Iya. betul Pak, betul Pak. Wah, betul, dahsyat juga ya karena ya saya juga sering kagum dengan beberapa teman yang melakukan inovasi-inovasi menumbuhkan Ya. minat baca, apa tuh pendidikan Betul. dan metodenya musik gitu ya. Iya, iya.
Karena musik hari ini tetap menjadi daya Tetap tarik ya, menjadi daya tarik magnet tersendiri ya. Bu. Ya, apalagi ya ini kaitannya dengan era digital gini ya. Betul. Ya di era digital teman-teman. Memanfaatkan teknologi dengan positif Iya, kan. iya. Dengan Betul, ukur YouTube merenya, nah? Oh iya 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 iya, game. olahraga jempol kan. Iya. Oh. Tapi dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih Lebih punya kemaslahatan. Oh ya, kemaslahatan dan dan bermanfaatan ya. dampaknya betul. lebih besar Betul. untuk masa depan anak cucu kita. Keren. Keren mengalami weh. Kira-kira itu siapa yang juga memengaruhi mungkin ada seseorang yang juga selain tadi disebut ada nama tadi Kang Opik gitu. Mempengaruhi apa Sehingga ini? terjun ke musik. Kalau kalau terjun di musik karena memang saya hidup juga di lingkungan pergerakannya Kang Budi Cilok, jadi itu juga sempat Tertulari gitu. sempat memberi pengaruh ke saya bagaimana yang disampaikan oleh Kang Budi juga sebetulnya itu pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran kan. Nah di situ juga saya coba untuk mencari referensi lain karena saya juga agak ragu waktu itu Pak, agak ragu, saya dosen gimana nih, jangan sampai ke institusi ada dampak dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya searching, oh tidak sedikit seperti yang tadi disampaikan, banyak dosen yang Malah pangroknya ugal-ugalan. iya gitu kan. Dulu mah ya namanya Dokter Gigi Fadli almarhum ya, bintang film, Dokter Gigi malah dia. Terus Dokter Martin. Dokter Martin. Iya ada, memang ada penyanyi. Banyak pemusik maksudnya di wilayahnya wilayah musik dan ternyata dia juga tetap punya energi lebih Betul, untuk mengaktualisasikan dirinya. Garfunkel itu. Oh iya, Simon Garfunkel juga penyair, juga pengajar gitu Garfunkel. Itu kan kadang-kadang bagaimana nih? Dan sudah hal pribadi namanya tentang proses kreatifnya Kang Alam ya, soal bagaimana membagikan energi itu. Ada ya masuk ke dunia pendidikan, terus juga menembus juga ya, pergerakan musik itu bagaimana kan? Energi itu dahsyatnya bedas gitulah, penuh vitalitas gitu, gimana nih? Ya alhamdulillah ya ini juga mungkin berkat doa teman-teman semua Pak. Doa teman-teman semua pada akhirnya niatan saya juga diarahkan diberikan jalan oleh Allah gitu kan, diberikan kelancaran sehingga tadi di tengah-tengah kesibukan berkarya pun juga masih bisa, kewajiban mengajar pun juga masih bisa. Masih gitu. Kan adanya musik kajong-jonan kampus kateter ya, akademik terjadi kan gitu kan. Kaculkeun. Kaculkeun, cul dog tinggal igalnya gitu. Mudah-mudahan jadi ini Blavers teladan lah, bagus gitu. Bener Om tadi cocoknya bulan Oktober pemuda dan keteladanan. Semangat kepemudaan. Aya keneh dengan urang teh tong paremen ieu. Ora keneh geus S2 coba. S3. Urang mah pasti flu, banyak S mah. Abi teh izin Jadi ku gusi. ku handphone. Nah, handphone merek S pokoknya. Eta tos S10 abi nu Oh, itu 3. Langsungnya mengejar gitu. Nah, sih Kang eta Kang, naon sih? Motivasinya kiat-kiatna gitu nya. Aya jampena gitu nan. Supados ya teman-teman belajar ya. Jadi jongjong teh tekun belajar dan punya hobi juga tetap terlakoni dengan baik dan bagaimana? Yang paling melekat dan pasti selalu diingat sih sebetulnya pengaruh keluarga. Dan saya punya sosok Ibu. Terharu ibu lah yang memang pasti bikin haru ini. Ya memang memberikan banyak contoh energi positif gitu. Di tengah beliau dulu saat jadi PNS tidak lantas seperti stigma masyarakat gitu ya. Datang bebas gitu, pulang cepat. Pergi jam esok jam 7, keluar jam gitu kan. Ya, sangat teratur, tidak seperti itu ya. Alhamdulillah yang saya lihat justru ibu saya memberikan contoh pada saya pun juga luar biasa, bagaimana energi, bagaimana intensitas berpikir untuk kemasyarakatan juga itu sangat mempengaruhi. Nah itu satu barangkali yang motivasi dari ibu ya, sehingga pada akhirnya di umur hari ini itu
saya menangkap bahwa oh ini yang ternyata lebih penting dibanding mengejar kepentingan pribadi. Iya. Nah, itu Pak. Dahsyat ini ya. Dahsyat. Sampai berkaitan dengan ya kelas lirik dan tentu saja kita acara juga balada. Ngomong-ngomong nih tentang balada. Waduh. Apa makna musik balada atau balada lah buat Kang Alam gitu. Aduh, berat ya pertanyaannya. Bangga Kang. Ya. Apa ya? Tidak apa dikebesekan. Gak apa-apa. Terbeseki ya. Pertanyaannya yang menohok. Jadi yang saya tangkap justru ketika ngobrol dengan rekan-rekan yang sudah banyak waktu, jam terbangnya tinggi juga. Yang saya simpulkan sih justru musik balada ini musik yang penuh kejujuran, Pak. Penuh kejujuran. Penuh kejujuran. Jadi menangkap banyak hal itu betul-betul jujur, betul-betul jujur. Apa ya? Seperti apa yang dia pikirkan itu ya nyambung aja gitu. Nyambung aja. Harmonis aja gitu. Harmonis. Kayak gitu. Kejujuran ya, musik Kejujuran, menjadi musik. salah satu apa ya? Alat ya ekspresi yang jujur ya. Ekspresi yang jujur. Rata-rata mungkin setiap penulis juga pasti orang yang jujur punya. Ya, jujur. Siap menyampaikan sesuatu yang digelisahkan. Berkaitan dengan pemusik balada yang barangkali ada yang disukai oleh yang menjadi favorit, tadi disebut Budi Cilok ada ya? Ada, apakah ya, Budi. mungkin ada nama-nama lainnya juga mempengaruhi Kang Alam ya? Saya nyanyi itu gara-gara iya gitu. Kita saat Kang. Siapa ya? Kalau yang di luar barangkali ada John Denver. Oh, oke, John Denver. John Denver. Any song country roadnya. Country Iya, road. oke. Karena memang dia juga mempengaruhi dalam konteks pergerakan. Ya, John Denver, John terus Denver. John Lennon juga. John jelas. Lennon, oke. John Hapsa. John Hapsa. Dari Kang Hilman jadi John Hapsa ya. John Denver, John John Lennon, Hapsa. John Hapsa, John Hapsa. John Trisno. John Trisno. John. Oh, ingat itunya apa? Teman kita ada Don Kumbang. Siri. Don Kumbang. Ada siapa lagi ya? Kalau lokal Bandung Ada Kang John Castella. John Castella. Oh iya ya. John Castella. Pengantar bambu deh Iya. ya itu. Pingin Kang tahu. Panji Sakti. Panji Sakti. Oh, Iya. banyak nama ya. Saya juga menangkap bahwa Kang Mukti pernah? oh jelas itu Oh, mah. Kang Mukti, weh. Itu mah guru Sehu. Sehu ya, Sehu. Mudah-mudahan Sehat ya beliau. sehat, mudah-mudahan Oke, lekas oke. fight kembali. Baik lagi. Amin. Mohon doa juga dari teman-teman. Yes, doa terbaik untuk Kang Mukti. Ya. Kang, Ya. terakhir ini Mas ada pesan untuk generasi muda hari ini ya, supaya tetap kreatif lah, Tetap menulis, kreatif, berkarya. Ya, oke, silakan. Aduh, rada isin ya. Bapak iya mah gitu ya. Ya kalau saya coba menangkap flashback gitunya dengan bacaan saya. Contoh misalkan Wes Rendra sempat sampaikan di sajak-sajaknya yang begitu jujur, begitu Jujur. lugas memotret kondisi di tahun saya lupa di tahun 70-an, Potret pembangunan dan puisi. potret Oke. pembangunan, lalu sebatang lisong, Jak sebatang lisong. sajak anak muda, itu jadi gambaran yang nyatanya hari ini masih apa ya? Aktual. Iya, masih Oh, aktual. masih Kondisi dulu di tahun 70-an ternyata hari ini Masih terjadi. masih terjadi. Oke. Bahkan mungkin bisa jadi hari ini lebih hancur. Lebih hancur. Bisa jadi lebih hancur. Nah, di dalam hal ini saya mengajak ke teman-teman, nyatanya apapun bentuk karyanya, mau itu tulisan atau itu lagu sekalipun, ternyata panjang umurnya. Oh, Panjang benar, umurnya. benar. Apalagi kalau hitung-hitungan pahala itu Pak Oh, W.S. terusnya? Rendra terus Ngocor, ngucur teh Iya, terusnya? Oke, jadi oke. pangeling. Pangeling-eling. Jadi apalah artinya berpikir, kan begitu kata beliau. Apalah artinya berpikir Kalau terlepas dari derita kalau apa ya, saya lupa. Bila terpisah dari masalah kehidupan. derita masyarakat. Oke. Ya. Oke, oke. Jadi belum lagi ada kaitan dengan ini beliau itu menyampaikan pendidikan memang dirasa sekedar latihan kan. Hari ini Iya, iya. dengan kisruh daring dan sebagainya, nyatanya stigma masyarakat bahwa pendidikan ini hanya sekedar latihan. Tapi, Oke. ada tapinya ini Ada. untuk pesan-pesannya. Tapi manusia tetap memiliki kewajiban untuk menyuarakan dan menguraikan masalah-masalah kehidupan. Jeronya ya Pak, dalam banget. Jadi ya itu Dalam. di tengah-tengah kisruh ini ya. Di tengah kekisruhan Ya, manusia tetap punya kewajiban kewajiban untuk menyuarakan menyuarakan dan menguraikan menguraikan masalah masalah-masalah kehidupan.